Saya mati-matian ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya, mereka yang akan datang ke kita untuk mencari, untuk beli EV baterai kita. Bumi Indonesia memiliki segudang harta karun yang sangat dibutuhkan dalam setiap industri di dunia. Namun dalam video kali ini, kita akan berfokus pada masa depan industri nikel di Indonesia. Ini dikarenakan adanya harapan besar yang sedang diusahakan pemerintah kita dalam melakukan optimasi sumber daya alam nikel sebagai trigger percepatan ekonomi Indonesia menuju negara maju. Dalam menyambut era baru dunia ke arah green energy atau energi hijau, tentunya akan banyak sekali merubah pola ekonomi baru di setiap negara. Namun dalam hakikatnya, negara maju yang mempunyai teknologi terdepan akan tetap kokoh pada posisinya. Sementara itu, negara berkembang yang memiliki sumber daya alam untuk mengelola energi hijau, saling berlomba dalam mengelola sumber daya alamnya tersebut. Sehingga dapat bersaing dengan perekonomian negara-negara maju bahkan melampauinya. Sebut saja Indonesia yang dalam hal ini melakukan optimasi terhadap salah satu sumber daya alamnya berupa nikel. Sebagai salah satu pilar pendukung energi hijau terbarukan. Indonesia dalam strategi jangka panjangnya, sangat menaruh harapan besar pada pengelolaan nikel di tanah air. Yang diharapkan akan menunjang perekonomian Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Pada beberapa kesempatan pertemuan kepala negara yang berlangsung, mereka selalu membicarakan tentang masa depan dunia, yang beralih dari penggunaan energi fosil ke energi ramah lingkungan. Hal ini pun ditangkap akurat oleh Presiden kita. Jokowi menyadari adanya peluang besar bagi Indonesia, untuk menjadi pemain besar yang termasuk dalam rantai pasokan global di masa depan. Keseriusan ini pun membuat banyak negara panik akan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, utamanya yang berkaitan dengan proteksi Indonesia terhadap sumber daya alamnya. Kita akan mengarah kepada yang namanya ekonomi hijau. Green economy. Karena kita mempunyai kekuatan besar juga di sini. Strategi ini harus mulai ditata. Karena orang nanti, 2030 nanti Eropa, Amerika mungkin sudah mulai stop. Nggak mau terima lagi barang-barang yang berasal dari energi fosil. Nggak mau. Itu undang-undang mereka akan siapkan itu. Di G20 omongan kita juga hanya itu aja udah. Orang larinya ke sini semuanya. Ke green economy. Dan kita sadar kita mempunyai kekuatan besar di ekonomi hijau ini. Oleh sebab itu, nanti bulan depan kita akan memulai membangun Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Yang energinya dari green energy. Dari Sungai Kayan. Kita ini memiliki baru satu sungai, Sungai Kayan ini kurang lebih nanti bisa memproduksi kurang lebih 11.000 sampai 13.000 megawatt. Baru satu sungai. Indonesia ini memiliki 4.400 lebih sungai besar dan sungai sedang. 4.400 lebih, kita bicara baru satu sungai, Sungai Kayan. Sungai Mambramo itu bisa kira-kira 24.000 megawatt. Ini baru dua sungai. Kalau 4.400 sungai ini dilarikan ke hydropower, kita bisa membayangkan, baru yang namanya hydropower. Belum yang kedua, ini juga green lagi, ini green, yang kedua green lagi, geothermal. Kita memiliki 29.000 megawatt, kalau ini dikerjain. Belum kita urusan angin bayu, urusan arus bawah laut, gede banget. Belum bisa ngitung yang ini. Inilah kekuatan yang harus kita sadari, dan segera kita manfaatkan untuk ke depan anak cucu kita. Dalam menerapkan energi hijau, tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana caranya dalam menyimpan energi tersebut secara efisien.
Dan yang patut kita syukuri, bahan baku untuk industri penyimpanan energi hijau juga berlimpah ruah di bumi Indonesia. Hal ini yang menyebabkan Indonesia sangat percaya diri dalam menyambut era baru industri dan perekonomian di Indonesia. Untuk itu dalam pengembangan ekonomi yang luas dan berjangka panjang, Indonesia menargetkan nikel Indonesia pada segmen baterai kendaraan listrik. Melihat komitmen kuat pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi dengan mengedepankan program EV baterai, tentunya memberi harapan baru kepada bangsa ini untuk bersemangat menatap masa depan yang gemilang. Namun, upaya ini bukan tanpa rintangan dan cobaan. Di tengah kepopuleran nikel sebagai komponen utama baterai listrik di industri otomotif, muncul penantang baru yakni baterai blade atau LFP yang dikembangkan oleh perusahaan BYD asal Tiongkok. Disebut baterai blade karena dimensinya memanjang menyerupai bilah pedang, dengan panjang 96 cm, lebar 1,35 cm, serta tinggi 9 cm. Bahkan, seluruh kendaraan listrik dan alat berat yang diproduksi oleh perusahaan BYD sudah menggunakan baterai ini. Alasan mengapa baterai blade mengancam industri nikel di tanah air, dikarenakan baterai tersebut berbahan utama katoda besi, dan lebih sedikit menggunakan komponen nikel daripada baterai lithium-ion NCA. Terlebih baterai jenis ini diklaim lebih aman, serta memiliki tingkat ketahanan yang luar biasa, dan tentu saja memiliki harga yang lebih murah. Namun di sisi lain, baterai jenis ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya dimensinya yang cukup besar serta tingkat kerapatan energinya yang rendah. Sehingga dengan ukuran yang sama, baterai nikel lithium NCA lebih unggul jika dibandingkan dengan baterai blade. Baik dari durasi pengisian yang lebih cepat, maupun kapasitas daya tampung penyimpanan yang lebih tinggi. Dengan perkembangan baterai EV yang semakin kompetitif, kami meyakini bahwa nikel Indonesia akan tetap perkasa. Dikarenakan nikel sebenarnya adalah sejatinya inti dari baterai EV itu sendiri. Hanya saja yang diupayakan perusahaan pengembang baterai kendaraan listrik ialah menurunkan ketergantungannya pada nikel. Sebenarnya kalau kita mau berbicara lebih adil, kita juga harus melihat ke depannya dalam pengembangan dari nikel itu sendiri. Jika saja bahan lain yang merupakan pengganti dari inti baterai tersebut bisa dikembangkan menyamai nikel, mengapa kita tidak berpikir untuk mengembangkan nikel agar jauh lebih efisien? Ya, kami sangat meyakini itu, karena sudah banyaknya perusahaan EV baterai yang akan masuk ke Indonesia untuk mengembangkan potensi nikel. Bahkan diprediksi, baterai nikel akan mengincar segmen mobil listrik kelas atas, yang dimana nantinya nikel akan semakin bernilai fantastis. Di balik itu semua, sebenarnya ada satu lagi poin yang menjadi keuntungan industri nikel di Indonesia. Yaitu, jika banyak variasi baterai EV yang mengurangi bahan nikel, maka nikel kita akan bertahan lebih lama. Karena eksploitasi tidak akan dilakukan secara ugal-ugalan, dan tentunya bisa lebih terkontrol. Di lain sisi, pengembangan nikel tetap dilakukan untuk mengincar segmen yang tidak kalah menguntungkan. Misalnya saja untuk baterai-baterai peralatan elektronik, industri pembuatan baja di tanah air, penyimpanan energi terbarukan seperti panel surya dan sejenisnya, serta masih banyak lagi. Yang pada intinya, Indonesia tetap memaksimalkan potensi nikel yang ada untuk terus memajukan perekonomian nasional. Sehingga di masa depan, bangsa ini dapat ikut andil dalam rantai pasokan global. Sebagai penutup dari video ini, mengenai nikel kita tidak perlu khawatir dan harus tetap optimis. Bahwasannya banyaknya ketertarikan negara lain terhadap nikel, juga semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi pada nikel, ini membuktikan bahwa nikel kita mempunyai potensi yang sangat besar dalam kemajuan industri di masa depan. Hanya saja mungkin kita masih belum mengetahui dan menggali potensi tersebut. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.